ketemu lagi di Ngosrek Ngobrol Seru bareng KPA Kabupaten Bekasi. Sore ini aku sudah kedatangan salah satu bintang tamu dari layanan yang ada di Kabupaten Bekasi. Kali ini aku ngambil dari di layanan Puskesmas Cikarang. Kita sudah ada Tara, Ibu Peri yang baik hati. Selamat datang Mbak Wening di podcast Ngosrek. Mbak Wening sehat? Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan dulu Mbak Wening ke teman-teman sobat KPA biar tahu Mbak Wening ini siapa, bekerja di mana? Ngosrek. Ngosrek. Halo sahabat Ngosrek, perkenalkan saya Wening Widianti. Saya bertugas di Puskesmas Cikarang dari tahun 2002 di bagian laboratorium. Yang biasa katanya yang suka ambil darah gitu, yang Dracula. Draculanya ya. Gini Mbak Wening, tadi kan sudah dari tahun 2002 ya Mbak Wening ya bergerak untuk ngambil di bagian cek lab. Untuk program HIV-nya sendiri itu Mbak Wening baru ikut membantu teman-teman di yang buat komunitas ngambil darah itu mulai dari tahun berapa Mbak Wening? Kalau di Cikarang ya dulu sih dia memang paling awal kita ya. Dari tahun 2004 kalau nggak salah udah mulai itu apa ya, awalnya kan pelatihan dulu, ada dari FAI itu dulu, pertama awalnya dari FAI dari 2004 sampai alhamdulillah sampai sekarang. Sampai 2024, 20 tahun udah ya Mbak Wening ya. Timnya siapa aja sih Mbak Wening di Puskesmas Cikarang? Sekarang ini Iya, yang kita sekarang ini ya. Ada Ada dokternya itu Dokter Walia Jati, ada konselornya itu Santi, plus merangkap adminnya Dokter Jati juga, dokter dan konselor ya berarti ya. Terus labnya aku sendiri, kita berempat di lab. Terus bagian farmasi ada. Iya, terus abis itu ada juga program IMS ya Mbak Wening ya. Itu IMS masuk di Cikarang Utara per tahun berapa? Baru sih sama sih kan, HIV IMS ya udah paket kan kalau dari dulu tuh. HIV plus IMS. Terus sekarang ada layanan apa nih Mbak Wening setelah ada HIV IMS? Terus ada layanan apa lagi nih yang lagi hits banget Yang buat lagi sobat hits ya, KPA? yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman komunitas nih. Kemarin udah mulai prep minggu kemarin. Terus nih kayaknya menyusul ada PDP yang mau akses ARV Di Cikarang sendiri. cuman belum tinggal ini sih kayaknya lagi nunggu dari dinasnya SK-nya. The best ya sobat KPA. Jadi nanti untuk Cikarang akan memperluas lagi layanannya, akan ada ARV-nya bisa diambil di Puskesmas Cikarang. Udah ada prep juga nih buat teman-teman sobat KPA kalau misalnya memang mau ingin tahu lebih lanjut atau memang pengen mengakses prep, itu sudah bisa di Cikarang. Seperti biasa pendaftaran dulu ya Mbak Wening ya. Itu di hari apa Mbak kalau layanan prep? Prep itu dijadwalkan hari Jumat. Jumat dari pagi. Dari pagi ya, jam layanan lah. Jam layanan tuh hari Jumat di jam layanan otomatis harus daftar terlebih dahulu ya. Apa sih Mbak Wening pentingnya itu untuk tes HIV di komunitas nih, di populasi kunci? Teman-teman komunitas ini kan dia punya faktor risiko ya untuk menularkan ya ke pasangannya, ke keluarganya, terutama untuk anaknya. Jadi biar memutus mata rantai penularan buat ya pasangannya. Ya jadi memang supaya dia juga tahu bisa mawas diri ya Mbak Wening ya untuk dia sendiri. Terus gini Mbak Wening, ada nggak sih cerita-cerita di balik menangani orang-orang yang mau tes HIV? Karena kan di kabupaten kan dulu Cikarang ya puskesmas pertama kali yang bisa untuk layanan HIV dan IMS. Ada nggak sih cerita-ceritanya gitu? Apakah terkaget-kaget naik populasi kunci apa gimana? Awalnya kaget, shock lah ya. Terus kita tuh yang namanya mungkin belum terpapar terlalu banyak ya ilmunya, update-nya gitu ya. Penularannya gimana, terus cara penanganannya kalau sudah memang misalnya kita dapat nih, kan kalau aku sebagai orang lab ya, kalau meriksa gitu, ketularan nggak ya gitu kan, jadi
dulu sih masih parno, shock lah, maksudnya merasa teman-teman ini, paling kalau udah nemu positif. Tapi ya asal kita tahu jaga safety-nya ya, untuk orang lab biasalah ya, kalau meriksa darah itu harus gimana, perlindungan diri kita sendiri, ya lama-lama ya biasa gitu. Iya udah 20 tahun kan ngambilin darah orang. Paling ya gitu, kalau misalnya ada teman-teman yang agak-agak susah ya, atau agak manja-manja dikit lah, ya yang bawa aja PL-nya aja Suruh bantuin layout. rayu lah gimana lah caranya. Kalau teman-teman sih yang datang sih udah biasa sih ya, paling tahu dari mana gitu, kita pertama awalnya tahu dari mana gitu, oh dari teman atau dari internet, mereka udah paham sendiri sih, udah paling datang ya udah memang aku beresiko, jadi ya udah memang aku harus periksa, harus tahu statusku apa. Iya. Gak kayak dulu ya, ya. Kalau dulu kan PL-nya mesti berbondong-bondong bawa. Iya, narik terus ngerayunya tuh. Iya. Padahal ya itu sih buat sendiri ya, buat diri sendiri. Jadi sekarang sih udah enggak sih. Udah mereka udah sering browsing di Google, baca aku harus gimana gitu. Dan akhirnya mereka udah mawas sendiri ya Mbak Uning ya. Ya jadi memang terkait dengan HIV sendiri teman-teman memang sudah banyak ya, kalau teman-teman buka Google itu banyak, terus beberapa layanan juga ada di Google, mau cari di mana aja itu udah ada, pengambilan obatnya itu udah ada, mau kalian di daerah mana aja itu pasti udah ada Sobat KPA. Pertanyaan terakhir Mbak Uning sebelum kita menutup podcast Ngosrek kita, apa sih saran Mbak Uning untuk teman-teman yang sudah HIV positif? Yang sudah HIV positif, HIV positif itu bukan akhir segalanya ya. Kalau teman-teman masih kepengen istilahnya apa ya, mereka kan tahu ya, sadar ya, punya faktor risiko gitu. Kalau masih pengen lama itunya hidupnya ya kasarnya ya jaga pola hidupnya, terus ARV-nya yang teratur, yang artinya terpantau lah, terjadwal, jangan putus maksudnya. Jadi kalau ARV itu kan, obat itu kan bukan membunuh ya, artinya ya menekan pertumbuhan reproduksi si virus itu. Jadi virus itu nggak akan memperbanyak diri, jadi udah segitu aja, bukan artinya membunuh, nggak ada gitu, nggak. Tapi dengan minum ARV diharapkan bisa menekan jumlah pertumbuhan virus, dan itu tujuannya juga untuk nggak menurunkan daya tahan tubuh si penderita ya, nggak menurunkan. Jadi daya tahan tubuhnya itu nggak akan turun kalau ARV-nya teratur bagus. Gimana Sobat KPA? Pasti kalian penasaran ya kan? Jangan lupa kalian untuk sering-sering membaca di Google, terus jangan malu sekarang dengan apa yang memang kalian pengen. Kalau memang kalian merasa beresiko, silakan saja langsung ke layanan yang sudah ada, layanan HIV IMS-nya di tempat kalian berada, kayak gitu. Tadi pesan Mbak Wening, itu memang HIV bukan dari segalanya ya guys, ingat itu Sobat KPA. Terus kalau misalnya memang tadi di Cikarang Utara itu sudah mau ada pelayanan ARV sebentar lagi. Misalnya ada teman-teman di sini yang lagi nonton mau pindah atau mau akses di ARV-nya di Cikarang Utara, itu juga bisa. Langsung aja ke puskesmasnya. Nanti untuk puskesmasnya akan segera running ya tahun ini ya Mbak Wani. PDP. Iya. Tahun ini. Oke, aku Febi Noya, kita mau pamit dulu. Sampai jumpa Sobat KPA di episode Ngosrek selanjutnya. Dah.